Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah siang sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat setelah agak lama kita vakum dalam kajian LMK sampai namanya lupa ya. Dan alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk kajian ini insyaallah akan kita mulai lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk niat kita. Pada siang hari ini sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan membahas tentang paylatar. Dan saya yakin menjadikan sudah ada yang punya aplikasi ini. Kalau saya sendiri belum punya aplikasi ini. Banyak dari marketplace yang punya aplikasi paylatar, termasuk Tokopedia, termasuk Grab, kemudian termasuk Bukalapak, itu memiliki aplikasi paylatar yang tujuannya memang untuk pertama untuk mempermudah belanja, yang kedua untuk memancing belanja, karena ini modelnya kan kredit online, kredit digital yang cara debitnya itu lebih gampang, sehingga kalau ada orang yang gila belanja itu malah punya aplikasi paylater itu malah bahaya. Dia bisa di rumah buka-buka marketplace, kemudian tertarik, tinggal klik bayar udah. Tapi kan nanti akhirnya nasibnya kan kayak pinjol itu nih. Maka kalau boleh saya menyarankan bagi yang sudah punya paylater ya hati-hati. Kalau yang belum lebih baik tidak gitu ya. Karena kita nanti akan lihat hukumnya. Memang ada sisi kemudahan yang diberikan. Pernah tahu kartu kredit? Pernah nggak? Meskipun belum punya. Itu hampir mirip kartu kredit. Cuman kalau kartu kredit kan ada fisiknya itu, ada fisiknya. Kalau paylater itu modelnya ya kayak aplikasi. Perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya transaksi e-money di pasar digital membuka peluang baru pada pelaku pasar online marketplace untuk berlomba-lomba memberikan layanan yang mudah dan smart bagi para pelanggan atau konsumen. Termasuk di dalamnya aplikasi paylater yang memudahkan konsumen membeli barang kebutuhan meskipun saldo e-money-nya menipis. Kalau kita punya data kita habis kan udah nggak bisa untuk kita katakan barangkali ke depan malah ada ini data itu yang modelnya kayak paylater nih. Jadi nggak punya data tapi bisa beli gitu kan. Tapi nanti habis di top up habis langsung data sedot. Jadi ini memang kita kan hidup di dunia ekonominya kan ekonomi kapitalis. Kita akui itu. Ekonomi kapitalis, kemudian orang-orang yang memiliki dana besar itu berlomba-lomba bagaimana memanjakan konsumen. Bagaimana memanjakan konsumen dan kemauan dari para pemilik modal ini ternyata disambut oleh
konsumen yang yang kadang-kadang belanjanya itu bukan apa yang dibutuhkan, tapi apa yang diinginkan. Maka ini sekali untuk awal saya memberikan peringatan, kalau kita belanja, kita berusaha untuk belanja apa yang dibutuhkan, jangan apa yang diinginkan. Apa yang dibutuhkan, kemudian kita mampu, itu yang kita mampu. Karena nanti yang kalau bisnis seperti ini yang untung besar itu ya para pemilik modal. Dan dari kalau itu sifatnya konsumtif, maka tidak ada keuntungan bagi yang konsumennya. Kita sudah kenal, kalau kredit konvensional kan kita datang ke lembaga keuangan pengajuan kredit itu nih, dan syarat-syaratnya agak rumit, harus mengirimkan kadang-kadang gajinya berapa, kemudian kebutuhan hidup selama 1 bulan berapa, kemudian struktur pembayaran air, kemudian pembayaran listrik, itu kan bisa dibaca berapa biaya hidupnya. Tapi kalau yang namanya pinjol itu kan sangat gampang, termasuk ini, masuk pay letter itu. Kita pengajuan kartu kredit barangkali agak susah karena akan dilihat kemampuan bayar kita dan akan dilihat berapa income kita. Tapi untuk pay letter itu lebih mudah, meskipun nanti pay letter itu bisa ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu yang jelas harus jadi member dulu, kemudian akan dilihat seberapa sering dia melakukan belanja, itu akan menjadi penilaian apakah seseorang bisa melakukan aplikasi pay letter atau tidak. Apa itu pay letter? Pay letter secara bahasa berasal dari penggalan kalimat buy now, pay later. Beli sekarang, bayar nanti gitu. Sehingga ini basisnya sebenarnya pay letter itu basisnya bukan pinjaman cash atau pinjaman dana sebenarnya, tapi basisnya pinjaman untuk membayar barang. Meskipun sebagian pay letter itu memang memberikan layanan untuk pinjaman dana, yang kemudian akan ditransfer ke rekening bagi yang mengajukan. Sedang secara pengertian, pay letter adalah sebuah layanan pembiayaan secara digital, di mana memungkinkan konsumen membeli barang dan membayarnya di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan cara mencicil. Di sini saya bahasakan layanan pembiayaan, karena tadi basisnya adalah ada orang punya kebutuhan, butuh barang, ya, karena punya butuh laptop, kemudian dia tidak punya uang atau saldo di aplikasi Shopee atau yang semacamnya itu menipis. Nah, maka nanti ada penawaran bayar saja pakai Pay Later atau Shopee Pay Later. Shopee kan juga punya itu. Sederhananya Pay Later adalah metode pembayaran yang memfasiliti angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Jadi metode pembayaran yang memfasilitasi angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Ini kurang lebih pengertian pay letter nih. Bisa dibayangkan nih untuk pengertian pay letter. Kemudian contoh-contoh aplikasi pay letter. Kalau saya browsing itu ada 15. Pay letter dari Traveloka, ada OVO Pay Later dari Grab, ada Shopee Pay Later atau Pay Later dari Shopee, ada Go Pay Later dari Gojek, ada Indodana Pay Later dari Tokopedia, ada Las Pay Later dari Lazada, dan macam-macam. Kalau di sini ada OVO Pay Later, kemudian ada Julu gitu kan. Jadi memang ada beberapa
yang lain yang tidak disebutkan di sini. Dan kalau kita mau browsing, cari-cari tahu, bolehlah ini. Memang ada beberapa dari marketplace yang memunculkan ini layanan atau platform untuk pembayaran nanti. Mekanisme pembayaran pay later. Kita lihat dulu bagaimana mekanismenya. Kenapa kita perlu tahu mekanismenya? Karena dari mekanisme itu nanti kita baru bisa menyimpulkan hukum. Mekanisme pembayaran pay later adalah pembayaran dari transaksi pengguna akan ditangani oleh penyedia layanan. Ini sisi krusialnya di sini. Pembayaran dari transaksi pengguna akan ditangani oleh penyedia layanan. Setelah itu, pengguna akan diberi batasan waktu pembayaran mulai dari seminggu sampai 3 bulan. Dalam rentang periode tersebut, pengguna diberikan kesempatan menggunakan barang layaknya kredit pada umumnya. Ya. Jadi kita pengen beli sesuatu, tapi ternyata dana yang ada di aplikasi kita karena kita menggunakan Shopee gitu itu ternyata menipis. Maka kita bisa menggunakan Pay Later, Shopee Pay Later. Dari mana? Yang bayar siapa? Yang bayar Shopee. Shopee itu yang bayar. Kemudian berapa jumlahnya? Dan nanti kita akan mengangsur dari pembayaran itu. Akan tetapi dalam mekanisme pay later, lembaga penyedia layanan tersebut biasanya menetapkan batasan kredit yang disebut dengan limit pay later. Masing-masing penyedia layanan memiliki jumlah limit yang berbeda-beda. Tetapi biasanya besaran limit pay later adalah 1 juta hingga 50 juta. Ini ya seperti kartu kredit. Kartu kredit kan ada batas maksimalnya. Ada batas maksimalnya. Ketika nanti kreditnya itu sudah menyentuh batas maksimal, kalau bahasa kita plafon. Ya. Terus ketika sudah mencapai batas maksimal itu, maka ya kartu kreditnya tidak bisa dipakai kecuali kalau sudah berkurang dari plafon. Demikian juga pay later. Nah, untuk untuk lembaga penyedia pembiayaan seperti ini memang jamaknya memiliki batas maksimal, ya. Batas maksimal yang bisa dibiayakan oleh pengguna. Selain itu, lembaga penyedia pay later umumnya menetapkan bunga rendah yang bervariasi dan denda keterlambatan pembayaran. Bunga rendah ada yang 2,59, ada yang 2,95 dan semacamnya. Jadi kalau ada yang pengenaannya ada yang 2000, grab itu 2000 per bulan. Jadi nanti kalau bulan pertama tambah 2000, bulan kedua tambah 2000 dan seterusnya. Tapi nanti masih ada juga denda keterlambatan pembayaran. Nah, maka ini mekanisme ini kita pahami dulu. Ini mekanisme ini pertama bahwa pay later itu sebenarnya kalau dilihat dari sini, pihak pay later itu membayarkan harga barang yang dibeli oleh pelanggan, oleh konsumen. Jadi bukan pay later yang beli. Itu misalnya saya pengen beli sesuatu, kemudian karena dana saya nggak ada, kemudian saya ditalangi dulu oleh nasdaq. Jadi kalau orang nalang itu berarti kasarannya apa? Kan ngutangi lagi. Orang nalangi dana itu sama dengan ngutang. Yang paling nampak ini, yang paling nampak dalam transaksi pay later seperti itu. Sehingga nanti ketika seseorang itu ngutangi dana, berarti berlaku larangan-larangan riba yang ada dalam hutang piutang tersebut. Itu nanti yang akan kita perjelas dalam ada beberapa sudut pandang secara syar'i. Kemudian yang juga harus digarisbawahi bahwa kalau masalah limit itu setiap lembaga pembiayaan pasti ada batas maksimal.
ya, batas maksimal pembiayaan. Kalau itu tidak masalah. Yang poin 3 itu yang paling bawah, adanya bunga rendah. Serendah-rendah bunga kan namanya apa? Riba. Serendah kalau itu apa namanya bunga loh, serendah-rendah bunga itu adalah riba. Makanya Anda kalau di BRI itu kan mengucurkan pembiayaan yang untuk ini loh, yang untuk pengusaha kecil itu sampai kur itu ya 0,5%, ya cuma 0,5%, kecil itu. Tapi sekecil apapun yang namanya bunga itu tetap riba. Bahkan seandainya bunganya itu berupa manfaat, ya, jadi tidak diwujudkan dalam bentuk dana. Saya ngutangi Mas Darut, ini Mas utangi 1 juta, tapi jenengan nyapu rumah saya ya, itu kan nggak keluar dana, tapi saya memanfaatkan apa? Manfaat. Ini riba. Maka Arqam sahabat Rasulullah SAW, Arqam bin Arqam itu pernah berkata kepada seorang sahabat yang lain bahwa kamu berada di satu wilayah yang di situ banyak orang mempraktekkan riba. Kalau kamu menghutangi seseorang, kemudian orang itu memboncengkan kamu, jangan mau. Sampai segitunya lagi. Kalau kamu menghutangi orang dan orang itu memboncengkan kamu dengan syarat apa? Dia memboncengkan itu bukan sebuah kebiasaan. Sebelum punya hutang itu, kalau lewat, ngacir aja nih. Meskipun yang menghutangi itu jalan lewat, orang yang dihutangi pakai motor, dia tidak pernah menawarkan boncengan. Tapi ketika habis dihutangi kok menawarkan boncengan, itu diperingatkan, jangan mau, karena itu riba. Riba dalam bentuk manfaat. Nah ini sering kadang-kadang di kampung-kampung itu terjadi. Ada orang yang butuh dana, uang, dia kemudian hutang 10 juta. Memang nggak ada syarat nanti kembalikan sekian-sekian, ya enggak. Ya kembaliannya ya seperti 10 juta ya nanti dikembalikan 10 juta. Tapi bilang gini, ya nanti selama dana ini belum saya kembalikan, jenengan garap sawah saya. Itu kan ribanya di situ. Terlepas apakah untung atau tidak, berarti ribanya adalah pengelolaan lahan. Kalau untung berarti itu hasilnya ya riba. Pengelolaan sendiri, kesempatan untuk mengelola lahan sendiri itu termasuk riba. Ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh marketplace melalui platform paylater ini, diantaranya adalah 1. Pinjaman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bahasanya di sini pinjaman, kalau tadi pembiayaan. Pinjaman tersebut berbunga-bunga. Contohnya Grab mematok tarif Rp2.000 per hari untuk setiap pinjaman yang diberikan. Rp2 per hari untuk setiap pinjaman yang diberikan. Adapun pihak Traveloka mematok bunga 2,14 atau sampai 4,78% per bulannya. Rp2.000 per hari itu berarti 1 bulan berapa? 60. 3. Ada limit pinjaman dari masing-masing paylater dan konsumen bisa mengajukan penambahannya manakala hal itu dirasa perlu baginya. Tadi sudah saya jelaskan. Hanya pihak tertentu saja yang diterima menggunakan jasa paylater dan dikonfirmasi oleh masing-masing provider aplikasi. Jadi memang tidak semua orang. Nanti akan dilihat dia sudah masuk anggota, sudah memiliki aplikasi marketplace-nya atau belum. Pertama, kemudian seberapa sering dia belanja, itu termasuk pertimbangannya. Masuk barangkali berkas-berkas administrasi yang lain, fotokopi, KTP, diminta nggak akhirnya slip gaji? Enggak. Perusahaan mudah lagi. Padahal kalau kita pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan bagian syari, ya, maupun yang
konvensional kan pasti diminta hasil gaji. Pendapatan kamu berapa? Dari pendapatan itu berapa yang kamu butuhkan untuk kehidupan, untuk biaya hidup dalam 1 bulan. Kemudian sisanya berapa? Pendapatan bersih berapa? Pendapatan bersih ini apakah sudah dikurangi untuk mengatur pinjaman yang lain? Itu ditanya. Tapi kalau di sini kan nggak gini, sangat mudah. Seperti pinjol kan kayak gitu, sangat mudah. Dengan mencermati pola ini, maka paylater itu adalah ibarat kartu kredit, akan tetapi tidak berbasis kartu, melainkan berbasis finansial, teknologi atau fintech. Dengan demikian, kurang lebihnya mengenai hukum penggunaan paylater dalam praktik muamalah dengan objek barang atau jasa hampir menyerupai hukum penggunaan fasilitas kartu kredit. Kalau kartu kredit yang modelnya kayak yang dikeluarkan oleh bank-bank konvensional itu sudah difatwakan sebagai kartu kredit yang riba. Meskipun memang itu mengeluarkan fatwa syariah kartu kredit syariah. Saya sendiri belum tahu adanya bank syariah itu yang mengeluarkan kartu kredit syariah. Meskipun memang agak bulat juga. Saya baca di fatwanya itu diantaranya bahwa pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit itu boleh memberikan denda kepada pemegang kartu kredit ketika terlambat membayar, dan itu dipukul rata. Padahal kalau dalam syariat syar'i bahwa denda itu boleh diambil, boleh diminta ketika keterlambatan tersebut dikarenakan ketidakmauan membayar. Jadi bukan karena memang tidak mampu membayar. Dalam syariat itu memang ada hadis matlul hani hudulmun atau matlul wajib hudulmun. Penundaan pembayaran orang yang punya itu kezaliman. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, yang menyebabkan dia halal untuk diberi sanksi atau menghalalkan kehormatannya, misalnya namanya dicemarkan. Jangan hati-hati kalau meminjam dengan dia, karena dia sukanya tidak mau bayar kalau pinjam. Itu kan sebenarnya kan ngerasani tadi. Nah, tapi kalau orang tersebut ternyata melakukan kezaliman dalam bentuk penundaan membayar pada dia tidak mampu, maka hal tersebut diperbolehkan. Termasuk uqubah maliyah atau gharamah maliyah dalam bentuk denda. Denda itu boleh dikenakan kepada orang yang utang, dan waktunya bayar dia tidak bayar, padahal mampu bayar, itu boleh dikenakan. Tapi syaratnya pertama harus dipastikan dia itu memang mampu bayar tapi nggak mau bayar. Kedua, hasil denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan kalau dalam lembaga keuangan. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, kemana disalurkan? Disalurkan ke lembaga sosial. Maka kalau BMT itu kan punya divisimal, ya. Nah, nanti biasanya dana-dana yang seperti itu disalurkan ke divisimalnya untuk sosial. Jadi tidak menjadi penambahan pendapatan BMT-nya. Nah, sedangkan dalam fatwa kartu kredit syariah itu dipukul rata. Ya. Dengan demikian, dengan demikian kurang lebihnya mengenai hukum penggunaan paylater dalam praktik muamalah dengan objek barang atau jasa hampir menyerupai hukum penggunaan fasilitas kartu kredit. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Tinjauan syariah. Kita masuk ke tinjauan syariah setelah kita mengetahui bagaimana aplikasi dan cara kerja dari paylater itu. Setidaknya akad dalam paylater dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, paylater adalah pembiayaan hutang. Pembiayaan hutang berbunga yang dalam fikih Islam disebut riba, sehingga hukumnya haram. Tadi, kalau dalam modal pembiayaan kan misalnya saya menggunakan es paylater atau sopi paylater.
Kemudian saya apa namanya, buka Shopee, itu kan ada layanan banyak, ada barang-barang. Kemudian saya klik, saya beli lemari. Harganya almarinya itu katakanlah 5 juta, ini harganya 5 juta. Kemudian saya akan ditawari berapa bulan mencicilnya itu. Berapa bulan mencicilnya itu, setelah klik katakanlah 12 bulan. Maka nanti dari harga 5 bulan itu katakanlah bunganya adalah 2%, maka nanti akan dihitung setiap bulannya ada bunga 2%. Harga yang tercantum adalah harga 5 juta, tapi nanti cicilan per bulannya mendapatkan bunga sebanyak 2%. 2% dari 5 juta berapa? 1%-nya kan 5.000 nih. 1%-nya 5.000 berarti kalau 1%-nya 50 ya? 50 nih, 1%-nya 50. Berarti kalau 2% berarti 100. 10.000. 5 juta lebih. 5 juta itu 5 juta itu 1%-nya 50. Nah, 100. Jadi 100 nanti kalau 12 bulan 1 juta 200. Jadi bunganya selama 1. Itu belum kalau nanti ada bunga denda. Ya. Nah, dendanya kan ada. Dendanya itu lebih besar ya. Kalau misalnya baca-baca itu bisa sampai 4%. Sampai 4% dari sisa, bukan dihitung dari awal, dari sisa dana yang belum diangsur. Dan terakumulasi, misalnya bulan pertama kena denda 4%, terakumulasi di bulan berikutnya nih, kalau belum dibayar juga tambah lagi 4% dari dana pokok termasuk bunga bulan pertama tadi, diambil 4%-nya berapa. Jadi maka dari sini pay letter di sini disebut sebagai hutang berbunga, ya. Hutang berbunga. Yang tadi dalam fikih Islam disebut riba. Ya. Jadi begini, di sebuah hadis itu sebetulnya Rasulullah SAW itu sudah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan riba, tapi tidak menamakannya dengan nama riba. Jadi ada orang-orang yang menghalalkan riba, tapi mereka tidak menyebutnya sebagai riba. Bisa kalau ada, katakanlah pertama bunga. Kalau bunga itu kan ada yang interest, oke? Ada interest. Kalau bahasa Arabnya faidah. Atau bahkan sekarang ada lembaga keuangan konvensional itu membahasakan bunga yang diberikan dengan bagi hasil. Nah, kalau di lembaga syariah kan memang bahasanya kan untuk investasi nih, akad investasi itu bahasanya bagi hasil. Tapi tidak semua akad syariah itu bagi hasil, enggak. Ada margin itu ada keuntungan. Sehingga kalau saya berpikir misalnya bank-bank konvensional itu secara gentle, katakan gini, kalau pinjam ke kami itu ribanya ringan, itu kira-kira ada yang mau pinjam nggak gitu, ya? Jadi tidak pakai bahasa bunga gitu, pinjam ke kami misalnya kur itu misalnya ribanya ringan, cuman 0,5%. Gitu. Karena umat Islam itu ketika dikatakan riba itu takut, karena secara tekstual riba itu termasuk dosa besar, hanya aplikasinya itu. Riba itu ada dalam apa saja, itu yang kadang-kadang umat Islam itu masih bingung. Ya bisa jadi ketika seseorang itu tidak tahu bagaimana riba, dia melakukan transaksi atau pinjaman-pinjaman yang dia anggap yang dia bayar itu adalah bunga atau jasa, gitu. Kan bahasanya jasa juga. Tapi sebenarnya itu adalah riba. Mengapa dia melakukan? Ya karena nggak tahu. Jelasnya gini,
Ketika seseorang menggunakan pay letter untuk memenuhi kebutuhannya, maka secara otomatis pihak provider platform pay letter tersebut berperan sebagai pihak yang mengutani atau kreditur, yang mengutani konsumen atau debitur dalam bentuk membayarkan harga barang atau jasa yang dipesan atau dibeli. Keberadaan syarat tambahan nilai yang berlangsung di muka menjadikan akad ini masuk ke dalam rumpun al-qardu jarro naf'an. Jarro bukan jarro nih, jarro. Artinya seharusnya dua, double R kemudian R yang belakang itu enggak ada. Yaitu utang dengan mengambil kemanfaatan. Tadi sudah saya gambarkan, saya butuh laptop misalnya, cuman saya pembayarannya menggunakan pay letter, maka saya bertransaksi dengan penjual laptop, tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyedia layanan pay letter. Sehingga kan saya hutang kepada penyedia, hutangnya dalam bentuk apa? Hutang uang sebenarnya, ditalangi dulu. Karena nanti hukumnya jadi beda. Ketika gini, saya butuh laptop. Kemudian karena saya tidak punya uang, laptopnya ini dibeli oleh pihak yang mau nalangi dulu. Laptopnya dibeli dulu, baru setelah jadi milik pihak providernya itu dijual ke saya. Nanti hukumnya beda. Tapi dalam akad pay letter tidak seperti itu. Ya. Karena kalau model kedua itu namanya nanti murabahah atau katakanlah sampai muasi. Kalau disebut murabahah berarti harus ada proses pengadaan barang. Yang pengadaan barang ini harus dibuktikan bahwa barang telah berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Jadi bukan hanya diangan-angan. Bisa bayangkan jual beli murabahah. Pernah dengar belum? Pernah nih? Bisa bayangkan nih alurnya. Kalau murabahah itu kan memang mirip-mirip kredit berbunga, tetapi sebenarnya tidak, karena di sana ada barang. Ya, keuntungan itu diambil dari barang, bukan dari menjasakan. Kalau di sini dalam pay letter dengan tinjauan pertama ini, keuntungan yang didapat adalah dari penjasaan uang. Jadi ngutani dapat untung gitu. Utang dengan mengambil manfaat berupa tambahan terhadap rasul mal atau pokok harta utang adalah merupakan ciri khas dan riba qard, dan keberadaan bunga pinjaman sebesar contohnya Rp2.000 dari Grab di per hari atau 2,14% sampai 4,78% per bulan dari Traveloka termasuk sudah memenuhi unsur ziyadah atau tambahan tersebut, sehingga nyata merupakan riba yang diharapkan sesuai kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ini tinjauan pertama, ya. Dan terus terang ini tinjauan paling kuat kalau melihat dari cara aplikasi pay letter itu. Karena aplikasi pay letter itu kan tidak melibatkan pihak ketiga. Yang ada pengguna dengan pihak provider pay letternya itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Meskipun nanti kita mencoba, karena saya baca-baca itu ada yang memang istilahnya takyif fikih, ada yang merekayasa, menebak-nebak, oh itu alurnya sebenarnya seperti ini, akan kita lihat. Ya. Tapi ini yang paling nyata, yang paling konkret ini, sudut pandang yang pertama. Kemudian yang kedua, pembayaran barang atau jasa melalui pay letter dianggap sebagai akad ijarah. Ijarah adalah akad jual beli manfaat barang atau jasa. Jadi ijarah itu ada dua. Ijaratul ain, menyewakan barang. Okay. Berarti kalau objek sewanya itu manfaat barang, ya kita sebut sewa. Tapi kalau kedua ijaratul amal, objek ijarahnya itu pekerjaan, maka itu disebut jasa. Jelasnya, dalam transaksi pembiayaan antara konsumen dan provider dibutuhkan alat perantara atau penyintas
berupa pay letter, dan tanpa alat perantara ini pinjaman tidak dapat diberikan. Berikut alasannya. Jadi ada alasan: walau aqradahu 90 dinaran bi mi'atin 'adadan wal wasn wahid wa kanat la tunfaqu fi makanin illa bil wasni jaza wa in kanat tunfaqu bi ru'usiha fala wa dhalika ziyadatun li anna 90 mi'ah taqumu maqama 90 allati aqradahu iyyaha wa yastaqbilu 'ashratan. Terjemahannya, misalnya seseorang mengutangi orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100 karena harus melalui jasa timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbang itu, maka hukum utangan terima 90 dihitung 100 ini atau itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar dikenakan pada pokok utang tanpa perantara jasa timbangan, maka tidak boleh, sebab hal itu termasuk tambahan yang haram. Karena bagaimanapun juga nilai 10 ke 100 adalah menempati makom 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang diminta. Al-Mughni itu berkata. Jadi ini maksudnya gini, pernah bayar listrik yang pasca bayar berapa tadi? Kita membayar lebih atau enggak? Lebih. Nah, sebenarnya kalau kita lewat pos, itu kan listrik sudah dibayar oleh pos dulu tadi. Dibayar dulu, klik, kemudian sukses, baru keluar struknya itu. Artinya apa? Itu sudah terbayar, padahal kita belum keluar uang. Nah, berarti pihak kantor pos itu menghutangi kita. Katakanlah biasanya itu dalam struknya itu disebutkan habisnya katakanlah 90 ribu. Nanti ada jasanya sebanyak berapa jasanya sekarang? 2.500. Katakan 2.500. Berarti kita harus bayar 92.500. Padahal kita utang berapa? Utang 90. Tapi kenapa kita membayar 92.500? Karena yang 2.500 itu jasa perantara pembayaran, dan jasa ini halal. Jasa ini halal karena jasa tersebut bukan muncul dari nilai 90.000, tapi karena jasa pembayaran. Kita menggunakan jasa orang tersebut untuk membayarkan lewat aplikasi yang dimiliki. Kalau ini halal. Seperti ini juga kita beli pulsa kan gitu tadi, beli pulsa. Kalau pulsa itu beda. Kalau pulsa itu kan kita beli akadnya adalah akad murabahah atau akad jual beli, yang di situ boleh mendapatkan keuntungan. Jadi kalau yang model pertama ini boleh, sehingga jadi biaya yang ditetapkan penyedia layanan pay letter dianggap sebagai biaya sewa aplikasi tersebut. Kita beli barang lewat pay letter, harganya 100.000. Kemudian ternyata kita disuruh membayar sebanyak, katakanlah karena kita akan membayarnya selama 3 bulan, dan per bulannya itu katakanlah 5.000, kita diperintahkan membayar per bulannya berapa? 33 tambah 5, ini berarti kurang lebih 38 lah gitu. Itu yang misalnya yang terjadi ini lah. Misalnya bagaimana kalau misalnya gini, biaya lebih dari harga barang itu misalnya kita anggap sebagai jasa yang diminta oleh pihak penyedia pay letter misalnya nih. Maka di sini ada catatan. 1. Biaya yang dikenakan berlaku setiap bulan sementara transaksi terjadi 1 kali. Jadi gini, bedanya dengan jual beli. Kalau misalnya saya membeli satu barang seharga 100.000, kemudian
kepada penjual tersebut saya bilang, ini barang ini akan saya bayar selama 3 bulan, saya cicil. Nah kemudian penjual itu, oh kalau jenengan cicil, maka nanti harganya bukan 100.000, harganya menjadi 115.000 karena dicicil selama 3 bulan. Kalau ini ditetapkan di awal boleh. Jadi tambahan 15.000 itu include dalam harga awal. Hanya saja nanti karena pembayarannya itu dicicil setiap bulannya, ya katakanlah 38.000 atau 37.000. Kalau itu boleh. Jadi harga itu sudah diketahui dari awal. Hanya nanti dicicil untuk setiap bulan. Nah, kalau dalam pay letter itu hanya disebutkan bahwa nanti ada penambahan setiap bulan, sehingga berapa maksimal harga tersebut tidak diketahui. Semakin panjang bulannya, apalagi nanti ditambah menunggak, maka akan semakin besar. Nah ini dalam ijarah atau dalam jual beli itu ada syarat yang tidak diketahui. Apa? Ma'lumus tsaman, harganya harus jelas. Salah satu syarat dalam jual beli itu objek akad harus jelas. Objek akad itu bisa barang, termasuk objek akad adalah barang dan harga. Harganya harus jelas. Nah di sini tidak jelas. Kalau orang tersebut bisa melunasi dalam 2 bulan, ya berarti hanya nambah 4.000 kan. Kalau orang tersebut baru bisa melunasi selama 5 bulan, berarti dia nambah 2.000 kali 5 misalnya. Nah, ketidakjelasan harga ini yang menyebabkan akad tersebut menjadi riba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a bai'atan fi bai'ataini falahu awkasuhuma aw riba." Barang siapa yang menjual satu barang dengan harga 2, dengan harga 2, ini sudah dalam akad, ini bukan dalam penawaran. Bedakan 2 harga atau 3 harga dalam penawaran dan dalam akad. Barang siapa yang menjual barang ketika akad itu masih ada kemungkinan harganya itu 2 atau 3, oh ini tidak ada kejelasan apakah 100.000 atau 110.000 atau 115.000, maka dia hanya berhak mendapatkan harga yang paling rendah. Kalau dia menginginkan harga yang paling tinggi, maka itu adalah riba. Bisa dimengerti ini? Tadi saya sampaikan dalam jual beli itu bedakan antara penawaran beberapa harga selama masih dalam penawaran dan beberapa harga dalam akad. Kita pengen beli motor, itu kan ada simulasi kredit. Ya, simulasi kredit kalau 12 bulan sekian. Kalau nanti dibayar 12 bulan dengan DP sekian, jatuhnya sekian nanti tiap bulannya. Tapi totalnya ada, nih, totalnya ada. Kalau totalnya nggak ada, nggak boleh. Totalnya harus ada. Misalnya, saya jual motor. Kalau DP-nya itu 10 juta, harganya misalnya harga motornya 20 juta, DP-nya 10 juta, mau dibayar selama 12 bulan. Oh ini nanti harganya jadi 25. Jadi nanti yang akan yang akan diatur sebanyak 15 juta. Tapi harga jualnya tetap harus tercantum 25 juta. Tapi kalau misalnya kredit misalnya cashnya sekian, cashnya itu harga 20. Kemudian kalau mau diansur selama 12 bulan, ansurannya sekian. Tapi tidak muncul harga totalnya berapa. Nah, seringkali kan gitu lagi. Seringkali di dealer-dealer itu tidak memunculkan berapa harga totalnya. Hanya disebutkan kalau diansur 15 bulan, maka jatuh per bulannya harga sekian. Nah, nanti calon konsumen itu perlu ngitung dulu. Perlu ngitung, oh ini kalau sekian kali 15 bulan jatuhnya berapa ya. Nah, itu termasuk menyembunyikan harga. Ya. Karena per bulan itu sebenarnya sebagai ansuran, bukan harga per bulannya. Dari total dikatakanlah total 25 juta dengan DP 10 juta, yang 15 ini diansur.
Jadi kalau yang kedua ini ada catatan nih, bahwa biaya yang dikenakan berlaku setiap bulan sementara transaksi terjadi satu kali. Dua, adanya denda yang diberlakukan setiap kali tunggakan tanpa melihat sebab tunggakan tersebut. Ini juga menjadikan catatan nih, meskipun katakanlah itu benar ijarah, suatu jual beli yang benar ijarah, jual beli manfaat yang benar ijarah, jual beli barang menggunakan murabahah, tapi kalau di sana ada klausul bahwa ketika terlambat itu nanti akan didenda, maka itu termasuk riba. Ada teman kadang gini, beli motor dengan pembiayaan di leasing gitu nih. Nah, leasing itu di sana kan memang ada ketentuan kalau terlambat denda gitu kan ya. Tapi dia gini, tapi saya yakin Pak, saya nggak akan terlambat. Jadi secara finansial saya mampu. Ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Karena apa? Karena ketika menandatangani itu berarti dia sudah siap atau bersedia memberikan riba seandainya terlambat. Dan ini nggak boleh. Meskipun faktanya nanti katakanlah baru berjalan 3 bulan sudah ditutup misalnya gitu. Dan dia yakin nggak akan itu. Tetapi kesediaannya tersebut itu sudah dicatat bahwa dia bersedia untuk memberi riba, dan itu nggak boleh. Ini asumsi kedua nih, dan asumsi kedua ada catatannya nih. Yang ketiga, ini asumsinya agak jauh sebenarnya. Pay-later dapat dipandang sebagai kias terhadap jual beli tawarruk. Adalah sebuah praktek jual beli secara kredit yang dilakukan oleh seseorang. Lalu ia menjual barang tersebut secara tunai dengan harga di bawah harga beli. Tambah ini, lalu ia menjual barang tersebut secara tunai kepada orang lain, bukan kepada penjual, di bawah, dengan harga di bawah. Misalnya gini, ini yang penjelasan yang di bawahnya itu nih. Tawaruk itu gini, saya sebenarnya butuh dana, saya butuh dana 10 juta. Tapi kalau saya utang, kalau saya utang dana, itu kan yang utangnya nggak mendapatkan untung. Maka kemudian saya bilang, udah saya beli motornya saja. Ya, motornya itu harga 10 juta, cash 10 juta. Tapi saya bilang, saya beli motor, tapi saya kredit selama 1 tahun. Kemudian yang punya motor bilang ini, ya sudah kalau memang motornya ini mau dikredit selama 1 tahun, harganya jadi 13. Saya dapat apa? Motor. Saya dapat motor dan punya utang berapa? 13 juta yang saya ansel selama 1 tahun, 12 bulan. Kemudian karena memang saya sebenarnya butuh uang, motor itu saya terima, terus saya jual ke pihak lain, ke orang lain. Karena memang saya butuhnya dana, saya jual 9 juta. Saya rela rugi berapa? 4 juta. Yang penting saya dapat dana. Ini yang namanya tawarruk. Itu yang namanya tawarruk. Saya beli sesuatu dengan kredit, ya, dengan harga tertentu, kemudian saya jual ke orang lain cash, karena memang saya butuh uang. Ini secara hukum boleh, secara hukum boleh. Tapi hati-hati, tawarruk itu mirip dengan bai'ul ainah. Kalau barang tersebut saya jual kembali kepada penjual, saya beli tadi barang seharga 10 juta, saya beli seharga 13, tapi bayarnya kredit selama 1 tahun. Setelah barang itu jadi milik saya jual lagi kepada penjual. Nih, jangan beli aja barangnya. Cash ya, cash nggak apa-apa, 10 juta nggak apa-apa. Saya rugi 3 juta nggak apa-apa. Ini namanya ainah. Kalau ini haram. Ya, jadi kalau hanya melibatkan penjual dan pembeli terjadi 2 transaksi, ini ainah dan ini haram. Tapi kalau melibatkan pembeli yang ketiga, atau pembeli yang ketiga, itu boleh, namanya tawarruk. Nah, dalam pay later ini dikiaskan ke sana gini.
akan jual belinya konsumen ke penjual barang atau jasa beralih ke relasi jual beli antara konsumen dengan provider. Jadi seolah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen diberi terlebih dulu oleh provider, selanjutnya barang tersebut dijual kembali ke konsumen dengan harga kredit. Ini sebenarnya kalau dalam praktek lembaga keuangan syariah biasa disebut murabahah. Jadi gini, saya butuh laptop, saya pakai pay letter, maka laptop ini dibeli oleh provider. Setelah menjadi milik provider baru dijual ke saya. Laptopnya dari provider itu katakanlah membelinya seharga katakanlah 5 juta. Karena saya membayarnya selama 6 bulan, maka menjual ke saya seharga 6 juta. Jadi di sana ada keuntungan, ada margin sebanyak 1 juta. Nah, 6 juta itu nanti akan saya bayar selama 6 bulan, berarti setiap bulannya saya ngangsur sebanyak 1 juta. Sebenarnya cara ini boleh, hanya saja gini, dalam jual beli seperti ini harus ada bukti peralihan hak milik antara penjual pertama ke provider. Harus ada bukti. Karena kalau barang tersebut belum beralih menjadi milik provider, tidak bisa dijual ke saya. Maka di sini catatannya, hanya saja dalam konteks ini yang jadi permasalahan adalah tidak ada wakil provider di tempat. Yang ada adalah relasi konsumen dan penjual dan adanya wisatoh aplikasi. Apakah bisa provider hanya diwakili oleh aplikasi? Tidak bisa. Karena aplikasi kan barang mati, aplikasi barang mati, sehingga dia tidak bisa menjadi wakil. Inilah inti masalahnya. Ada sih akad yang memungkinkan mewadahi akan hal itu, yaitu bai'ul ma'atoh, yaitu jual beli tanpa sifat akan ijab dan qabul. Namun kendalanya adalah barang atau jasa yang dijual umumnya benda cukup besar sehingga tidak mungkin kita masukkan. Ke mu'atoh pun juga tidak bisa sebenarnya ini. Mu'atoh itu gini, mu'atoh itu jual beli tanpa ada suara. Jadi kalau seperti kita beli di minimarket, supermarket itu kan kita ngambil saja. Ya mesti nanti ngambil kemudian ke kasir ngitung dong terus kita kasih ini bayarnya berapa. Jadi tidak ada kata-kata tawar menawar, tidak ada jual, itu namanya mu'atoh. Atau bisa jadi ada orang jualan gini, orang jualan udah tertera harganya 35.000, ngambil saja, yang penting bayar 35.000, tidak ada suara sama sekali. Itu namanya mu'atoh. Jadi jual beli yang terjadi saling serah terima tanpa ada ijab dan qabul secara lisan, itu yang disebut mu'atoh. Jadi untuk takyif fikih rekayasa ketiga ini juga batal sebenarnya nih. Jadi kalau dianggap bahwa provider beli dulu barang itu kemudian dijual ke konsumen, itu terlalu jauh karena tidak ada wakil dari provider. Adanya adalah transaksi antara konsumen dengan penjual. Bisa dimengerti? Bisa dipahami tadi? Jadi dan provider itu hanya menyediakan layanan dana saja. Sehingga kalau ke provider sebenarnya kembali ke yang kemungkinan pertama tadi, utang atau talangan dana. 4. Pay letter dapat dipandang sebagai akad jasa mencarikan utangan dengan prinsip ju'alah. Ju'alah itu sayembara. Kalau dalam misalnya, siapa yang bisa menemukan motor saya, nanti saya kasih 10 juta. Nah itu 10 juta ini namanya ju'alah. Kalau kita nyebut apa? Fee. Kadang-kadang fee tadi, atau hadiah atau apa, tapi ju'alah itu diberikan pada satu pekerjaan dengan syarat apa? Pekerjaan tersebut terpenuhi, itu ju'alah. Atau kalau dalam dunia pekerjaan yang mencapai target biasanya disebut bonus. Dalam dunia katakanlah dunia keuangan, misalnya ini target bulan ini, kalau selama 3 bulan berturut-turut bisa
mencapai target dan lebih, maka lebihnya nanti jadi bonus. Itu disebut ju'ala. Seolah pihak konsumen melalui penyintas berupa aplikasi itu sedang bilang ke provider, ini berkhayal nih, ini pakai berkhayal ini, aku sedang membeli barang. Jadi ini apa namanya konsumennya, aku sedang membeli barang ini dan aku kurang, tolong carikan aku utangan, nanti kamu saya kasih 10%. Ini bilangnya ke provider, tapi providernya nggak ada gitu ya. Providernya hanya diwakili oleh apa? Aplikasi PayLater itu. Tolong carikan aku utangan, nanti kamu saya kasih 10% dari dana itu yang aku bayar dalam 1 tahun. Permasalahannya nih, meskipun gini, meskipun seandainya penyedia layanan PayLater itu bekerja sama dengan fintech, dengan lembaga pembiayaan fintech itu, misalnya seperti itu, tapi kan akad yang nampak kan kita dengan penyedia PayLaternya itu. Itu sebenarnya tergantung dari akad awalnya. 10% dari 1 juta adalah 100.000. Jika pihak provider mampu mencarikan 2 juta, itu berarti dia berhak menerima dana 200.000. Tak urung akad semacam ini adalah masuk akad jualan sembara serta tidak dapat disebut sebagai riba disebabkan adanya wasilah berupa barang, jasa, dan aplikasi. Tapi hanya saja ini memang kalau kita anggap sebagai jualan di sini pihak yang menghutangi, pihak yang menghutangi itu tidak berkomunikasi dengan pihak yang dihutangi. Jadi misalnya gini, saya butuh dana, saya bilang ke Mas Daru, Mas tolong saya carikan hutangan, nanti kalau jenengan bisa nyari, saya butuh dana 100 juta, nanti 5%-nya jenengan, misalnya itu nih. Kemudian Mas Daru ternyata bisa menghubungkan saya dengan kreditur. Kemudian saya secara yang melakukan akad utang piutang saya dengan kreditur, bukan Mas Daru dengan kreditur. Mas Daru hanya sebagai pihak yang mencarikan saja. Nah, setelah dana 100 juta itu cair, saya potong yang tadi saya janjikan 5% dari utang 5 juta saya berikan kepada Mas Daru. Ini namanya jualan. Jadi tetap akad yang terjadi kalau hasil seperti itu saya dengan pihak yang krediturnya, bukan dengan Mas Darunya. Nah, sementara dalam PayTrend itu tidak pernah, seandainya ada ini nih yang kapan dalam PayLater nih, dalam PayLater itu tidak ada komunikasi antara konsumen dengan yang menghutangi selain dengan penyedia PayLater. Sehingga mau nggak mau yang menghutangi itu ya pihak PayLaternya, bukan pihak ketiga. Bisa dibayangkan gitu? Kesimpulan 1, bagaimanapun juga keberadaan aplikasi PayLater merupakan tuntutan kebutuhan zaman yang serba cepat. Untuk tidak mengatakan serba konsumtif lah nih. Namun karena adanya unsur keharaman dalam PayLater, ini yang pertama tadi, disebabkan berlakunya akad utang piutang antara konsumen dengan provider, maka alangkah bijaknya bila penggunaan aplikasi tersebut ditimbang menurut kadar kearifan. Artinya kalau bisa loh nih, jangan menggunakan PayLater kecuali kalau dalam kondisi darurat. Nah, daruratnya gimana gitu nih? Darurat itu misalnya nih, kita sudah punya, kalau itu kan sebenarnya ketika seseorang menginstal aplikasi PayLater itu kan tidak harus melakukan pembayaran lewat itu. Jadi tetapi dia sudah masuk, ID-nya sudah masuk ke situ, tapi dia tidak harus melakukan pembayaran lewat PayLater. Bisa digunakan ketika memang ini butuh pengobatan yang mendesak, butuh pengobatan yang
mendesak. Sementara uang tidak ada, dan untuk melakukan pinjaman atau hutang itu bayar yang harus melakukan syarat-syarat lama, sementara pengobatannya mendesak. Kalau tidak dilakukan pengobatan, maka bisa membahayakan nyawa. Dalam kondisi seperti itu boleh, meskipun riba. Nanti yang dosa siapa? Yang dosa yang menghutangi, bukan yang hutang. Jadi memberikan riba tambahan dalam kondisi mendesak, itu yang terkena dosa riba adalah yang menghutangi. Tapi kalau dalam kondisi tidak mendesak, maka penerima dan pemberi sama-sama dosa. Dengan kata lain, jika tidak benar-benar sedang darurat, maka tidak perlu memanfaatkan pay letter, kecuali bila terpaksa berlaku adanya darurat pada konsumen. Maka langkah yang paling aman adalah keluar dari perbedaan pendapat, yaitu mengikuti wajah dalil yang membolehkan penggunaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau dalam kondisi darurat. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat tidak boleh. Persis seperti ini. Seperti kalau seseorang dalam keadaan darurat harus makan babi. Ya. Tapi bukan berarti boleh memelihara babi kalau nanti jago-jago kalau darurat, bukan itu lagi. Karena kalau beda dengan pay letter itu kan hanya aplikasi itu, bisa digunakan bisa tidak. Kalau babi kan ya, memelihara babi jago-jago kalau darurat ya otomatis sudah mengembangbiakkan babi itu. Jadi itu kurang lebih kesimpulan dari pay letter. Kita lebih condong ke kemungkinan yang pertama, kan ada 4 tadi ya. Kemungkinan yang pertama bahwa pembayaran yang dilakukan pay letter itu dana talangan yang diberikan kepada konsumen, dan dana talangan ini hukumnya adalah utang. Nah, utang ketika ada bunga, maka bunga tersebut menjadi riba, dan ketika utang ada ribanya, maka hukumnya menjadi haram. Meskipun nanti pihak yang berutang itu merasa yakin tidak perlu memberikan riba, tapi kesediaannya untuk memberikan riba, meskipun nanti faktanya dia tidak memberi riba, itu tetap menjadikan hutang tersebut haram. Nah, itu kemungkinan akad yang paling pas untuk pay letter. Kita anggap sebagai akad hutang yang ribawi, dan itu tidak diperbolehkan, kecuali tadi kalau dalam kondisi terdesak. Itu barangkali kesimpulan dalam kajian kita. Masih ini sampai jam berapa, Mas? Sampai asar. Masih ada waktu sedikit ya, sebelum asar. Nanti bisa kita lanjutkan untuk tanya jawab. Untuk materi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi tambahan keilmuan kita sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi bismillahil haq wastaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah matur nuwun Ustaz Arif untuk materinya pada siang hari ini tentang pay letter. Semoga mencerahkan ya teman-teman yang selama ini masih ada keraguan, diberi kemantapan. Ternyata memang ada beberapa pendapat ya, tapi untuk yang diyakini ya, dan insyaallah kita yakini juga yang nomor 1 yang paling kuat. Monggo langsung saja kita akan buka sesi diskusi tanya jawab terkait tema boleh, atau mungkin di luar tema juga silakan. Kami buka dulu dari yang akhwat dulu ya, dari yang Putri, monggo silakan kalau ada. Wonten 1, mbaknya ya 2 ya. Silakan langsung ditanyakan saja pertanyaannya.
paket paket darurat. darurat. Oh, bayar di belakang ya? Pembayarannya kan di belakang Oh, semua. iya. Tapi kayaknya benar tidak boleh nih. Itu benar atau tidak? Di paket darurat pulsa itu tadi untuk pulsa dulu bayar belakangan. Ada. Ada lagi? Ya, silakan. Tapi ini harga untuk paket darurat ini kan harga sudah dijelaskan di awal. Sudah dijelaskan di awal. Oke, jelas. Silakan. Antara agen dengan agensi sama agen properti. Jadi kan suka nih kalau penjual nih nanti dapat fee gitu kan. Nah seperti itu apakah diperbolehkan karena kan agensi sendiri dia bisa bersifat sebagai maklar gitu antara developer, sementara agen sendiri juga maklar. Nah apakah di situ harus diperjelas akadnya jualan atau bagaimana dengan agensinya, dan dengan menerima fee misalnya dapat berapa persen gitu, itu hukumnya bagaimana gitu, apakah haram atau halal gitu. Bisa itu nih, agen menjualkan barang agen lain dengan mendapat imbalan fee gitu nih. ya yang agen properti ya Agen properti nih. ya. Jadi kan kalau agensi kan biasanya banyak bekerja sama dengan para Iya. developer ya. Itu kan berarti di situ posisinya sebagai maklar gitu ya. Nah sementara dia sendiri mempunyai agen juga gitu ya. Agennya itu diberi fee dari agensi. Nah bagaimana nih, karena secara syariat kan maklar sama maklar kan tidak diperbolehkan gitu. Nah berarti apakah harus diperjelas harus akadnya jual atau bagaimana gitu. Karena agensi itu mendapat fee gitu dari agensi. Atau mungkin Maklarnya maklar gitu nih. Iya. atau mungkin perlu diberi contoh contoh kasus barangkali ini. Contoh kasusnya mungkin Jadi gini, ada developer nih bangun rumah gitu ya, terus kemudian saya sebagai agensi gitu kan, nah saya bekerja sama untuk menawarkan rumah ini gitu kan. Kemudian saya membuka peluang untuk memasar gitu. Nah pemasaran ini yang saya buka ini kan para agen-agen itu gitu, ada 10 orang nih. Nah agen ini nanti ketika dia bisa menjualkan rumah ini, nah nanti saya kasih fee nih 2% untuk agen ini. Nah seperti itu bagaimana gitu? Ampun. Oke. Ya barangkali 2 pertanyaan dulu, monggo Ustaz. Jadi hukum paket darurat pulsa. Ya, kita dihutangi pulsa dulu nih, dihutangi pulsa dan bayar berikutnya, udah bayar kemudian ini tidak apa-apa, karena kita itu ya itu kalau untuk pulsa kita beli dan itu bukan utang dana. Ya. Memang bentuknya kan uang, tapi kan kita tidak bisa mencairkan itu. Jadi memang itu nilai dari pulsa yang kita miliki, yang hanya kita bisa gunakan entah untuk nelpon, entah untuk SMS, WA tadi. Nah, jadi itu sudah masuk, berarti kita sudah membeli jasa komunikasi senilai itu, sehingga sudah tidak bisa disebut hutang uang. Nah, kalau harganya sudah ditetapkan di awal, misalnya kita beli pulsa nilainya 25.000, tapi dijual kita harus bayar katakanlah 30.000, maka 35.000 itu margin keuntungan riba. Jadi bukan riba, karena memang bukan uang yang diutangkan ke kita. Itu ibarat kalau bisa diwujudkan, kalau manfaat itu kan sebenarnya kan manfaat nih. Ibarat kita pengen menggunakan mobil, kita diberi mobil, katakanlah satu harinya itu biaya sewanya 250, kita pakai dulu, baru kemudian satu pekan berikutnya kita bayar, itu nggak apa-apa. Itu kalau pulsa. Kemudian kalau masalah agen properti, agen itu kan memang bertingkat, ya. Agen itu bertindak sebagai wakil pembeli, bukan wakil penjual.
Ada pemilik barang, kemudian dia menunjuk si A, tolong ini jualkan. Nah, ini menjadi wakil. Nah, ketika wakil ini kemudian mengadakan akad jualah dengan pihak lain, itu tidak masalah. Dengan agen ini kemudian mengatakan ini, siapa yang bisa menjualkan, nanti akan saya kasih fee sekian, 5 juta misalnya per 1 unit. Meskipun 5 juta ini kan mengurangi bagian fee dia, bagian jasa dia ini, dan itu tidak masalah. Selama memang itu tidak diambilkan dari bagian pemilik. Jadi memang fee 5 juta itu diambilkan dari bagian agen. Jadi agen itu memang wakil dan dia boleh minta tolong kepada pihak lain untuk menjualkan barang yang dipercayakan kepada diri. Gitu nggih? Nggih. Makanya terjawab insyaallah ya. Silakan masih yang Ahmad kalau ada sebelum kita lempar ke yang Putra. Cukup nggih yang Putri. Nanti mungkin menyusul, silakan. Yang Putra silakan kalau ada pertanyaan. Mas Kirno, Pak Alif. Mas Kirno dulu silakan. Saya mau nanya tentang di kebetulan saya ada namanya pinjaman. Terus kan kalau yang pinjam harus itu disuruh infak pinjaman di awal. Apakah itu diperbolehkan? Infaknya bebas ya. Infaknya bebas. Bebas. Ini biasanya di pengajian nggih. Di kumpulan RT. Nah, pengajian ibu-ibu kadang-kadang infak untuk pinjaman. Jadi diistilahkan infak itu nggih? Ya. Ada yang mengistilahkan infak, ada yang mengistilahkan jasa, dan biasanya tidak dipatok jumlah tertentu. Yang penting infak gitu nggih. Ya. Ini kalau ini disyaratkan di awal, meskipun tidak disebutkan nominalnya, ini riba, sehingga nggak boleh. Ya. Kalau ini disyaratkan, yang minjem silahkan kalau nanti mengembalikan ada infaknya. Nah, infaknya berapa terserah. Ya. Ya nanti faktanya nanti kasar kamu kemarin minjem infaknya berapa. Jadi kan riba itu kan tidak harus dalam bentuk jumlah pasti. Itu tidak harus disebut 5.000, 10.000 enggak. Yang penting kamu beri aja lah. Itu yang disebut riba. Itu termasuk riba. Jadi kalau pinjaman dengan syarat bahwa nanti kalau mengembalikan itu harus infak, dan ternyata infak itu juga digunakan untuk bareng-bareng, itu namanya melakukan riba bareng-bareng juga. Jadi riba jamaah itu nih. Kalau renten itu kan riba personal itu. Renten itu tergantung. Kalau ini dalam kelompok pengajian atau PKK gitu. Sebenarnya di pengajian ibu-ibu itu kan ini bagaimana ya agar dana kita tambah. Oh dipinjamkan saja. Nanti yang minjam ya infak seikhlasnya itu nih. Sebenarnya nggak ikhlas juga nih. Itu tetap disebut riba. Ya. Kecuali kalau tidak disyaratkan sebelumnya. Itu pun ada tidak disyaratkan sebelumnya, itu pun ada syaratnya lagi. Selama tidak jadi kebiasaan. Ya. Nah kalau sudah jadi kebiasaan, ada kaidah ats-tsabitu bil urfi kat-tsabit bisyar'i. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu menjadi sesuatu yang seperti tingkatannya seperti yang disyariatkan. Kalau dalam bahasa lain al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan itu menjadi syarat. Nah, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu otomatis include menjadi syarat meskipun tidak disebutkan. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang yang dia suka minjami dana, dia tidak memberikan syarat apa-apa, tapi masyarakat sudah tahu kalau pinjam ke dia itu harus kembalikannya nanti kalau 100.000 nambahnya 10.000. Kalau hanya dikembalikan 100.000 ya diterima, tapi nanti pinjam lagi nggak dikasih gitu kan. Berarti dia memang tidak mengatakan tambah, tapi masyarakat sudah tahu. Maka sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu otomatis jadi syarat. Maka kalau dalam
dalam pinjam di majelis taklim atau di kumpulan RT, di PKK, meskipun tidak ada embel-embel nanti harus nambah sekian atau katakanlah dengan kata infak, dan itu apalagi nanti itu kalau sudah menjadi kebiasaan maka itu tetap disebut riba dan itu nggak boleh. Dan itu maaf kasusnya banyak, ya, kasusnya banyak. Bagaimana cara agar dananya tambah? Kalau saya pinjamkan gini, untuk dana yang sudah ada dipinjamkan saja kepada anggota nggak apa-apa. Tapi nanti di setiap pengajian itu ada infak yang muter. Ya, dana infak ini akan jadikan tambahan kas. Ya muka-muka nanti yang pinjam kalau infaknya lebih banyak gitu. Tapi kan tidak. Tapi kan tidak menjadi. Artinya kan semuanya infak dan nggak tahu dia infak berapa kita nggak tahu. Bisa jadi yang pinjam nggak infak juga. Gitu nih, itu solusinya. Jadi tetap nggak boleh meminjamkan dana kas dengan embel-embel. Nanti kalau yang pinjam infak atau yang semacam itu tetap tidak diperbolehkan. Nambah sedikit, berarti kalau ada kita pinjam uang terhadap seseorang tapi tidak disyaratkan untuk nambah gitu, kemudian nanti kita kembalikan sambil kita memberi hadiah, itu nggak masalah nih. Oke, syaratnya kalau itu bukan kebiasaan. Syarat bukan kebiasaan. Kadang hadiah, kadang enggak gitu. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau memang orang tersebut biasa minjemi dan ternyata dia kalau orang yang dipinjami itu seringkali memberikan tambahan, maka itu sudah jadi kebiasaan. Contoh misalnya saya jenengan kan tidak pernah terjadi pinjam utang piutang. Suatu kali saya utang dan saya mengembalikannya, saya tambahin. Dalam konteks ini nggak apa-apa, karena hanya sekali itu saya pinjam, seterusnya tidak. Ya, monggo silakan Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya untuk yang sudah terlanjur di pay letter tadi gimana Ustaz? Terus apakah karena itu sudah riba ya? Apakah nanti kebetulan kan kemarin saya membelikan untuk istri saya. Nah, jadi apakah nanti keluarga atau istri itu juga ikut imbasnya? Padahal beliaunya orangnya tersebut juga nggak tahu. Nah, terima kasih. Jadi gini, kalau kemarin belum tahu nggak apa-apa, okay? Dan katakanlah bahasanya pembiayaan pada pay letter ketika kita belum tahu hukumnya nggak apa-apa. Kok sekarang ansurannya masih jalan, ya bayar saja. Ya, karena nggak mungkin kan kita minta diskon, kan nggak mungkin, dibayar saja. Seperti kalau kita terlanjur misalnya hutang ke bank konvensional sebelum tahu hukum tadi, sudah terlanjur, dan kalau langsung lunasi nggak bisa, ya udah diansur saja. Tapi diiringi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita nggak bayar malah masalahnya, terus rasa dibayar, itu tagihan datang terus itu. Kayak pinjol kan itu. Pinjol itu tagihan nggak dikasih, nggak, oh, ini riba nggak dikasih, lama-lama rumahnya itu hilang. Jadi kalau sudah terlanjur melakukan pembelian atau pembayaran lewat pay letter, ya udah bayar sampai selesai. Setelah selesai ya udah nggak usah diulangi. Jadi insya Allah kalau orang nggak tahu itu nggak terkena hukum. Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu memaafkan untuk umatku, sabda Rasulullah, sesuatu yang dilakukan karena khotok, karena salah itu artinya tidak tahu dia, tidak tahu hukum, bukan pura-pura tidak tahu. Nah, pura-pura tidak tahu ya kena hukum, karena tidak tahu, karena lupa atau karena dipaksa dan tidak bisa menghindari dari paksaan itu, maka itu dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu ada gojekan gini ya, rasa moco, rasa sinau, benar ngerti malah dosa. Itu dosa karena dia memelihara kebodohan. Enggak boleh, kita memelihara kebodohan enggak boleh. Jadi orang yang
yang tidak tahu karena memang sengaja menidaktahukan diri. Nah, jadi dia bodoh karena memang kebodohan itu disengaja, itu dosa. Kalau dia melakukan kesalahan maka dia terkena, terkena hukum karena memang ketidaktahuannya itu memang ketidaktahuan yang disengaja, yang dipelihara. Sementara kita diperintahkan untuk belajar agar tidak terjatuh dalam larangan. Ketika belajar, sudah belajar, terus belajar, kok tetap terjatuh dalam larangan, makfur. Artinya tidak tahu itu nih. Oke. Silakan teman-teman, masih ada waktu kalau ada pertanyaan berikutnya. Adakah? Ada Pak Dias nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, begini, itu biasanya di kartu halo Pak Ustaz. Kartu halo itu pasca bayar. Jadi dipakai dulu, nanti setelah dipakai halo itu yang kartu halo biasa halo itu kan pasca bayar itu loh. Kan ada banyak paket, mungkin paket yang ringan, namanya 35.000. Kita pakai sebulan itu, kalau melebihi nanti ya kita bayar lebih. Kalau paketnya 35, pokoknya kita nggak dipakai, kita nggak pakai, walaupun dipakai, tapi bayarnya tetap nanti 35.000. Dalam hal ini saya mau berhenti dari paket itu tapi nggak bisa. Jadi paket halo itu diganti ke telepon biasa sudah tidak bisa, otomatis nomornya itu hilang, hangus. Padahal nomor itu nomor penting, umpamanya itu nomor kerjaan, nomor untuk usaha. Seandainya itu dihilang, dihanguskan, itu usahanya juga akan hilang. Istilahnya akan macet dan istilahnya. Terus nanti yang pertama nanti itu juga termasuk riba, baik kita yang pertama itu, yang kedua apa solusinya untuk hal seperti itu. Kartu halo itu kan modelnya kayak modelnya kayak telepon tuh nih. Jadi pakai dulu, kemudian nanti tagihan, kan ada abonemennya juga. Ada abonemen juga. Itu kalau misalnya 1 bulan kita tidak pakai, itu tetap ada tagihan abonemennya. Nah, kita gini, kita pakai kartu halo nggak apa-apa. Hanya saja kan kalau tagihan seperti itu, ketika kita menggunakan kemudian kita tidak bayar, kan ada dendanya itu. Ada dendanya itu. Kalau kita memang tidak bisa bayar dan denda, sebenarnya kita tidak terkena dosa. Seperti kalau kita telat BPJS, kan denda kan ya? Ada dendanya, dan itu sudah ditandatangani. Meskipun menandatangani denda seperti itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kan sekarang BPJS dipaksakan. Yang dosa sopo, ya sundur lah gitu nih. Yang dosanya di atas, maksudnya nggak boleh. Kita misalnya telat bayar yang listrik PLN yang pasca bayar itu, tagihan per bulan sekian, ternyata telat gitu nih. Itu kan kena denda juga. Nah, ya tadi, yaitu kita tidak ingin memberikan denda karena denda itu riba, tapi karena ini dipaksakan ke kita, maka ya kita tidak terkena hukum. Kalau masalah kartu halo, kalau pengen ganti sebenarnya bisa. Kalau itu nomor bisnis, sebelum jenengan ganti itu, saling dulu aja diberitahukan ke rekan-rekan bisnis itu, saya akan ganti nomor ini. Lalu setelah tersebar itu bisa. Kalau dulu pernah keluarga saya itu pakai itu nih, tapi kemudian nggak dipajaki, nggak dipakai, nggak dipajaki, akhirnya hilang, ya hangus. Ya tagihan abonemennya ada, abonemen kan karena kita sudah nggak pakai toh nih, chip kartunya itu juga sudah dibuang. Artinya kan kita sudah tidak memanfaatkan. Kalau nutup memang dihalang-halangi. Kita pengen nutup itu dihalang-halangi, nggak boleh. Ya, karena memang nggak boleh, ya akhirnya jalan pintasnya tidak usah dipakai. Meskipun setiap bulan ada tagihan, nggak usah dibayar. Lama-lama hilang. Karena memang nanti kan tidak dari pihak penyedia itu kan juga akan melihat, oh ternyata selama sekian bulan sebenarnya tidak ada pemakaian sama sekali. Gitu.
Gitu tadi? Sudah cukup? Saya ada pertanyaan, masih ada waktu. Ini kan beberapa waktu kemarin tuh ada penawaran ini apa umroh itu kan, tapi menariknya begini, umroh berangkat dulu, bayar belakangan. Nah, bayarnya belakangan pun itu dicicil ya, dicicil tiap bulan begitu. Nah, terkait dengan itu bagaimana tadi yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penggunaan dana riba. Jadi terkadang kita nggak bisa lepas dari perbankan. Nah, kita memutuskan memisah dana ribanya. Nah, apakah dana yang riba ini pernah mendengar bahwa ini harusnya dimanfaatkan untuk makanan ya, jadi untuk jalan dan sebagainya. Nah, apakah boleh ini didonasikan di yatim atau di panti asuhan begitu? Yang pertama tentang umroh, berangkat dulu, bayar kemudian, itu paylater juga ya. Itu kita lihat akadnya. Itu bisa gini. Jadi pihak yang menjembatani itu membalikan jasa umroh, diberikan dulu. Jadi pihak yang belinya itu beli jasa umroh atas nama yang mau pakai. Tapi yang terjadi transaksi antara dia dengan biro, dengan biro umroh itu adalah pihak BMT lah katakanlah itu nih. Nah, setelah jasa ini dimiliki oleh BMT, baru dijual kepada anggota pemakainya nanti dengan harga lebih, otomatis harga lebih, dan nanti biasanya diangsur. Nah, ini menjual, dan itu tidak apa-apa. Ini namanya kalau umroh itu dimasukkan dalam akad ijarah muasiyah, ijarah paralel. Seperti misalnya ada orang mau menikah, kan perlu WO. Nah, dia ternyata tidak punya dana, dia pengajuan ke lembaga keuangan. Maka nanti yang membeli jasa WO ini lembaga keuangan. Saya beli jasa jenengan komplit, katakanlah 50 juta gitu nih, untuk hari tanggal 1 tanggal itu nih. Tanggal 1. Nah, setelah oke, baru kemudian jasa ini dijual kepada anggota yang mengajukan tadi. Itu boleh. Jadi menjual jasa yang kita beli setelah jadi milik kita, kemudian kita jual lagi. Berarti secara umum boleh kan? Boleh. Dalam kondisi apa jadi tidak boleh itu? Kalau tidak bolehnya ketika yang diberikan kepada anggota itu dalam bentuk cash, uang. Jadi pihak lembaga keuangan, itu ada umroh, ini jenengan saya utangi bentuk cash, jenengan daftar ke sana sendiri. Nah, itu kalau itu nggak boleh. Ya boleh sih, asal tidak ada keuntungan yang diambil. Jadi ngutangi 30 juta ya nanti baliknya 30 juta. Tapi kalau baliknya lebih dari 30 juta maka itu riba. Karena objeknya adalah uang. Kalau yang pertama tadi adalah objeknya jasa. Kemudian yang kedua terkait masalah pemanfaatan harta haram. Pemanfaatan harta haram itu boleh diberikan untuk lembaga sosial, boleh untuk jalan, boleh pembangunan masjid, diberikan pada anak yatim nggak apa-apa. Itu kan haram bagi yang memiliki, tapi halal bagi orang lain. Halal bagi orang lain. Contoh misalnya, kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari rekening di bank konven karena untuk keperluan transfer dan semacamnya, meskipun kita berusaha untuk meminimalisir satu yang dari sana, tapi tetap saja misalnya nanti ada, katakanlah ada bunga Rp1.000, maka Rp1.000 ini kita ambil, kemudian istilahnya kita itu buang, bukan sedekah, istilahnya buang, karena kalau itu niatnya sedekah jelas nggak diterima karena itu uang haram, nggak diterima oleh Allah, maka kita buang biar dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk kita itu haram, tapi untuk orang lain itu menjadi halal. Kiasnya ini kepada sedekah. Ya. Ada seorang sahabiah itu namanya Barirah. Barirah itu mantan budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Barirah itu dapat sedekah. Setelah Barirah dapat sedekah, ini
oleh Barirah sebagian dihadiahkan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu nggak boleh makan harta sedekah. Maka Rasulullah kata, ada yang perlu jenengan wahai Rasulullah makan harta sedekah. Sampai Barirah itu sedekah, sampai ke kita jadi hadiah. Padahal hartanya itu juga. Jadi sampai ke Barirah itu sedekah dan kita tidak boleh makan sedekah. Tapi dari Barirah ke kita itu bukan sedekah tapi hadiah. Memang ada perbedaan antara sedekah dan hadiah. Rasulullah itu kalau ada orang memberi ditanya ini sedekah atau hadiah. Kalau hadiah beliau mau makan. Tapi kalau sedekah dimakan oleh para sahabat. Gitu nih. Jadi boleh diberikan ke panti asuhan gitu, masjid itu. Kalau untuk masjid hindari. Ya. Itu ya, untuk lebih hati-hatinya agar masjid itu memang benar-benar apa namanya. Karena kalau ke masjid kan gini, kalau ke masjid kan berarti dia menginfakkan ke masjid itu. Dan masjid itu kan otomatis dia juga akan makin lagi. Kan dia juga mau ke masjid situ gitu. Jadi untuk ke tempat-tempat masjid itu lebih baik dihindari. Tapi boleh diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada fakir miskin. Niatnya apa? Niatnya cuma buang harta, bukan niat sedekah. Buang harta haram karena itu kan haram kasbi. Kalau haram kasbi itu haram cara memperolehnya, tapi zatnya nggak haram sebenarnya, zatnya halal, maka boleh dimanfaatkan orang lain. Termasuk kalau bekerja sama dengan perbankan gitu, apakah termasuk di kita sudah tidak haram kan? Maksudnya kita disewa untuk apa? Oh, okay. Kalau perbankan ini kan perbankan konvensional tadi, itu memang kerjanya untuk hal yang haram. Sehingga kalau kita bisa menghindar, tidak usah bekerja sama dengan mereka. Saya pernah diminta ngisi di BNI pas apa namanya puasa. BNI itu mau makan waktu buka itu koyo rakol gitu. Habis itu pulang maaf dikasih amplop juga dan nilainya yo fantastis lah, lumayan. Tapi saya nggak berani pakai. Meskipun itu secara kesayanya halal, kan ya, kehalalnya halal. Tapi kita pengen menjadi ahli ya, saya berikan ke orang. Maka kalau bisa hindari kerjasama dengan mereka. Misalnya memberikan pelatihan itu nih, memberikan pelatihan motivasi. Itu kan sama dengan motivasi untuk melakukan keharaman juga. Ya, iya tadi motivasi kerja gitu nih. Bagaimana biar para AO-nya itu semangat kerja gitu ya. Kalau AO semangat kerja kan berarti kan semakin banyak hasil gitu. Sama dengan kan memotivasi untuk melakukan keharaman. Kalau jenengan kan jadi motivasi saatnya. Kalau bentuknya beasiswa atau itu masih Iya. Kalau saya itu perbankan konvensional, selain memang kita menggunakan jasa secara real untuk transfer, ya, itu lebih dihindari. Beasiswa dari seperti itu, beasiswa dari Jarum, hindari. Karena Jarum itu kenapa memberikan beasiswa sebagai kedok saja itu. Ini loh rokok manfaat untuk generasi, padahal yang dikasih manfaat cuma segelintir orang, yang dirugikan banyak orang. Nah itu yang digadang-gadang jadi kedok loh. Ini bank konven malah peduli sama masjid gitu kan. Bank konven malah peduli untuk memberi beasiswa. Itu sekali lagi kedok untuk menutupi keharaman yang mereka lakukan. Ya kalau cari beasiswa ya di Basnas. Yang lembaga-lembaga yang halal lah. Matur nuwun
Bismillahirrahmanirrahim untuk materinya Ustaz Arif, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Teman-teman, untuk kajian kita pada siang ke sore hari ini kita cukupkan sekian, semoga bisa memberi manfaat dan kepahaman bagi teman-teman semuanya. Adapun nanti jika ingin mempertanyakan hal yang lain, insya Allah kita ada grup namanya grup tanya Ustadz. Insya Allah yang ikut kajian akan kita masukkan di grup tersebut. Ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di sana. Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian di bulan depan dengan tema yang lain ya Pak Dios dan teman-teman. Nanti silakan ada usulan tema bisa dimasukkan ke panitia. Untuk kajian sore hari kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.